Malam malam kali ini kita akan belajar bersama. Jadi nanti kalau misalkan ada penyampaian saya yang salah, boleh langsung apa namanya? Boleh langsung dikasih saran atau dikasih kritik kayak gitu aja. Oke, saya izin untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Fev. Oke, kita mulai ya. Untuk yang pertama itu ada candlestick. Candlestick itu kan sebenarnya di dunia investasi itu ada beberapa jenis grafik, tapi yang kita akan pelajari itu candlestick. Candlestick ini adalah salah satu grafik yang memang bentuknya mirip sama candle atau lilin gitu ya. Nanti ada sumbunya. Namun di grafik di dunia investasi ini sumbunya itu bukan cuma di atas doang, tapi ada di bawah gitu. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Nah, sebelum lanjut kita perlu mengetahui dulu nih, ada beberapa jenis tren pasar saham yang kita sering dengar. Kita pasti pernah dengar dong yang namanya bull atau bullish sama bear atau bearish. Sebenarnya itu ini diambil dari sifat dari kedua hewan ini sendiri. Bull atau banteng itu kan suka menyerang ya, di mana dia suka menanduk dari bawah ke atas gitu. Jadi dari bullish ini dia menggambarkan kondisi pasar yang sedang mengalami penguatan atau tren naik. Jadi dia pergerakannya tuh dari bawah ke atas seperti itu. Makanya untuk saham atau suatu saham seperti itu dia kalau misalkan lagi ada kegiatan pembelian yang cukup besar dinamakan sebagai trend bullish. Sedangkan untuk bear ini diambil dari sifat beruang yang dia tuh suka mencakar-cakar suatu pohon atau lain sebagainya dari atas ke bawah. Nah, ini menggambarkan kondisi pasar ketika banyak aksi jual atau pasar menurun, melemah atau tren turun. Nah, ini terjadi ketika tren itu sudah mencapai titik overbought atau memang dia udah sampai titik jenuh di atas, dia akan menurun seperti itu. Nah, penurunan itu dinamakan dengan bearish atau bear itu sendiri. Nanti untuk bullish atau tren naik itu disimbolkan dengan ini, dengan apa? Banteng. Sedangkan untuk tren turun atau bearish itu disimbolkan dengan si beruang ini sendiri. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari jenis-jenis atau bentuk candlestick itu sendiri. Untuk yang pertama doji, di mana doji ini dia tetap memiliki body, gimana ya? Dia tuh punya body tapi nggak terlalu kelihatan gitu. Apa sih penyebab bodinya dia tuh nggak kelihatan? Jadi ketika dia dibuka, misalkan di sini dibuka di harga 2.500 seperti itu ya. Dibuka di harga 2.500. Terus di suatu waktu dia mengalami peningkatan atau tingkat pembeliannya cukup tinggi. Nah, ketika udah sampai overbought, dia turun lagi. Tingkat penjualannya cukup tinggi turun sampai titik sini, ketika udah sampai oversold, dia naik lagi dan ditutup di harga pembukaan yang sama gitu. Jadi ciri khas dari doji ini harga pembukaan dan harga penutupannya sama sehingga dia bodinya tuh sangat kecil seperti itu. Selanjutnya di sini ada black or white candle. Nah, sebenarnya black atau white candle itu yang menandakan harga pembukaan dan harga penutupan. Kalau untuk black candle ini harga pembukaan di sini ya. Ini, oh sorry, ini harga pembukaan saya lambangkan dengan O, terus penutupannya dia di sini, close. Jadi kalau misalkan nanti ada soal atau lain sebagainya, teman-teman bisa memperhatikan di harga pembukaannya di atas atau di bawah gitu. Kalau harga pembukaannya di atas terus ditutup di harganya di bawah, itu berarti black candle atau candle sedang mengalami penurunan seperti itu. Nah, untuk black dan white candle sebenarnya ini ada apa namanya ada bayangannya gitu ya atau ada sumbunya gitu. Untuk yang atas ini bisa kita namakan sebagai upper shadow, sedangkan yang bawah ini sebagai lower shadow. Sumbu ini sebenarnya menunjukkan seberapa jauh sih sebenarnya dia tuh pernah mencapai tingkat tertingginya dan kalau yang bawah ini seberapa jauh dia mencapai titik titik terendahnya seperti itu. Sedangkan untuk di
Wet candle ini harga pembukaannya di bawah. Di sini open, terus di sini close-nya atau penutupannya. Jadi kalau misalkan nanti ada soal dia pembukaannya lebih rendah daripada penutupan disebut sebagai wet candle gitu. Selanjutnya hammer. Hammer ini ada dua jenis ya. Nanti kalau yang bentuknya putih itu disamakan sebagai hammer. Sedangkan untuk yang warna hitam ini biasanya kita kenal dengan hanging man gitu. Hammer atau hanging ya. Ini pokoknya dia tulisannya hanging gitu. Untuk ini sama kayak black dan white candle ketika dia white candle dia ini pembukaannya di sini. Ini open, terus ini close, terus ini harga tertinggi ya. Ini harga tertinggi. Seperti itu. Jadi ketika dia dibuka, terus di suatu waktu dia mencapai tingkat penjualannya cukup tinggi sampai di sini di overbought, terus dia turun lagi dan ditutup di titik ini. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang hanging man ini sebenarnya sama aja seperti yang candle sebelumnya. Dia dibuka di sini, terus ditutup di sini. Nah, ini untuk flowernya seperti itu. Dia dibuka di titik ini, terus ada tingkat penjualan yang cukup tinggi sampai titik oversold ini atau di lower harga terendahnya, terus dia naik lagi. Tapi naiknya tidak melebihi dari harga pening gitu. Nah, di suatu kasus ada hammer atau hanging man itu tetap memiliki, kalau misalkan dia yang white, dia tetap ada yang memiliki lower, oh, sorry, dia tetap ada yang memiliki lower, dan kalau yang black ini ada tetap yang memiliki upper shadow. Tapi, nah ini kadang yang menjadi apa ya, yang membuat kita tuh agak bingung gitu. Sebenarnya ini nama candlenya apa sih kok dia tetap memiliki lower dan upper shadow, ini sebenarnya sama aja namanya nanti hammer gitu. Tapi asalkan lower dan upper shadow-nya ini nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu rendah gitu. Jadi tetap masih rendahan. Misalkan dia hammer berarti masih rendahan upper shadow-nya. Kalau misalkan dia hanging nanti masih rendah apa masih tinggian lowernya seperti itu. Selanjutnya ada Marubozu di mana ini adalah salah satu candle yang terjadi tingkat penjualan atau tingkat pembelian yang cukup tinggi seperti itu. Ini open ya, terus ini close ya. Ini open, ini close. Nah, di suatu hari itu terjadi tingkat pembelian yang sangat tinggi sehingga membuat suatu candle itu tapak atau bodinya cukup tinggi seperti itu. Berikut juga dengan misalkan di suatu hari itu terjadi penurunan yang atau penjualan yang cukup tinggi sehingga membuatnya menjadi black marubozu seperti itu. Untuk ini ada yang ditanyakan? Kalau misalkan tidak, kita langsung move ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis formasi candlestick. Ini ada jenis 5 formasi, itu ada formasi doji, itu ada nanti ada morning doji star, terus ada evening doji star, terus ada formasi engulfing, nanti ada bullish engulfing, bearish engulfing, terus nanti ada formasi harami, bullish harami, terus ada bullish harami cross, terus ada bearish harami, terus bearish harami cross. Terus ada formasi bullish, nanti ada hemming pigeon, terus ada bullish kicking, ada hammer, inverted hammer, terus ada bullish meeting lines, terus ada matching low, terus nanti ada formasi bearish tuh nanti ada bearish kicking, bearish meeting lines, shooting star, inverted hammer, terus bullish meeting lines dan matching low. Nanti untuk lebih jelasnya bisa lihat di PPT yang udah dijelaskan oleh ibunya. Sebenarnya ini menunjukkan misalkan kayak formasi dua jenis candle gitu ya. Nanti ketika dua jenis candle ini bertemu akan sebagai apa, seperti apa pergerakannya. Nanti kita kasih contohnya. Selanjutnya ini, oh sorry, ini bisa dihapus nih. Aduh, nggak bisa lagi. Ini ada beberapa jenis, ada contoh soal yaitu soal UAS tahun 2022. Sorry ini tadi udah aku coret-coret tapi lagi nggak bisa dihapus. Pakai ini aja nggak apa-apa ya. Misalkan di contoh soal itu ada saham PT XYZ saat pembukaan saham dijual di 2.600. Di sini ya, dijual di sini.
apa dijual di harga 2.600 atau harga pembukaannya di 2.600. Kemudian dia bergerak turun hingga di 2.500. Kemudian dari 2.500 ini naik lagi sampai di 2.620 seperti itu. Terus dari 2.620 turun ke harga 2.380 seperti ini. Selanjutnya ada break siang. Biasanya di Indonesia atau di Bursa Efek Indonesia itu ada break siang. Tapi kalau misalkan teman-teman mau beli saham atau lain sebagainya di Bursa Efek Internasional tuh jarang yang ada break siang kayak gitu ya. Terus bursa dibuka kembali, harga saham turun ke 2.350. Jadi sebelum break siang di sini, terus setelah break dia turun lagi di 2.350. Nah, dari 2.350 dia naik lagi ke 2.420 seperti itu. Nah, dari 2.420 turun di 2.380 hingga akhirnya ditutup di 2.610 seperti itu. Nah, selanjutnya kita ditanyakan harga maksimal, minimal, pembukaan, dan penutupan dari saham PT XYZ. Untuk yang A kita tulis di sini ya. Yang A itu max, maksimal gitu ya. Harga maksimalnya berapa sih? Kita lihat dari grafik yang udah kita buat ini. Dari grafik yang udah kita buat ini kan walaupun agak jelek ya bentuknya, tapi kita bisa ngeliat kalau harga tertingginya itu ada di 2.620. Ini ada di 2.620. Terus harga terendah atau minimum, harga terendah atau minimum itu ada di sini di 2.330, 2000, oh, sorry, 1.330. Terus di pembukaan atau di opennya, ah, open atau di awal itu ketika saham itu awalnya dijual itu di 2.600, 2000, ah, 2.600. Terus close atau penutupan itu di 2.610. 2.610. Nah, dengan pergerakan sedemikian rupa dan harga-harga maksimum, minimum, open, dan close ini kita bisa menentukan gambar candlestick berdasarkan informasinya dari poin A. Jadi harga yang perlu kita garis bawahi itu harga pembukaan dan penutupan dulu. Kita ingin membuat badan itu seperti apa sih? Nah, kita lihat di harga pembukaan sama penutupan. Harga pembukaan dan penutupan. Oke, harga pembukaannya itu di 2.600, sedangkan harga penutupannya di 2.610. Jadi openingnya di sini di 2.600, 600. Terus close-nya tuh di sini di 2.610. 2.610. Jadi dia mengalami kenaikan sebanyak 10 poin seperti itu. Selanjutnya kita melihat setelah kita tahu nih harga tertinggi, harga terendah, kita buat bodinya seperti ini, kayak gitu. Selanjutnya kita lihat harga maksimum dan harga minimum. Harga maksimumnya di 2.620. Jadi di sini di harga maksimum kita tarik ke bawah seperti ini ya. Ini di 2.630, yaitu 10 poin dari harga penutupan. Terus harga closingnya itu di 2.600. Di harga minimum maksudnya di 2.320 di sini. Nah, terus kita garis, sorry agak jelek, jelek banget sih maksudnya. Dari sini kita bisa lihat ya, ini ada tiga jenis. Yang pertama ada upper shadow, terus ada bodinya, terus selanjutnya ada lower shadow. Nah, ini apa lower shadow-nya kan kelihatan sangat jauh ya dari 2.320 sampai 2.600 kan sangat jauh. Terus kalau upper shadow-nya itu cukup kecil. Yang udah kita perhatiin tadi, sebenarnya ini kan bentuknya mirip banget sama hammer ya. Terus dia juga harga pembukaannya lebih rendah daripada harga penutupan. Jadi kita bisa namakan atau untuk yang poin C ini sebagai candlestick hammer seperti itu. Nah, untuk hammer itu nanti kita bisa warnain jadi warna hijau ataupun bisa warna putih aja ya. Ini hijau.
Astaga, seperti itu. Sorry. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada, kita next ke soal selanjutnya ya. Oke, ini di contoh soal selanjutnya, ini kita bisa lihat ya. Kita mau menganalisis sih sebenarnya ini pergerakannya bakal bagaimana sih. Sebenarnya ini masih ada lanjutannya. Jadi kita mau menganalisis seperti itu ya. Pertama kita mau menganalisis dulu. Sebelum misalkan teman-teman bingung atau teman-teman tuh sebenarnya masih awam untuk menganalisis candlestick kayak gitu. Sebenarnya ada cara mudahnya untuk menganalisisnya. Dimulai dari sini ya. Ini kan titik terendah. Ini titik terendah. Misalkan di sini awal hari. Awal hari titik terendahnya di sini. Terus dia mengalami peningkatan sampai di sini. Terus dia turun. Turun tapi dia tidak melebihi dari titik terendah yang di awal hari ini. Nah, ketika dia tidak melebihi dari titik terendah di awal hari, itu ada kemungkinan untuk naik lagi. Seperti itu. Kalau misalkan nanti suatu saat dia turun tapi melebihi titik terendah dan ada pembalikan, kemungkinan ada akan terjadi pembalikan turun lebih jauh seperti itu. Karena ini turunnya tidak melebihi daripada titik terendah di awal, maka dia akan terjadi penaikan atau pembalikan seperti itu. Selanjutnya di sini ada suatu kejadian di mana ini disebut sebagai kebimbangan seperti itu, di mana ada candlestick merguzu biru, terus di sini ada candlestick kecil warna merah. Nah, ketika biru ketemu merah ini biasanya dia langsung terjadi pembalikan harga yang cukup jelas ya, seperti itu. Terjadi pembalikan harga. Selanjutnya di sini pembalikan harganya tidak serendah daripada harga sebelumnya ya. Ini ada di sini. Terus dia tidak serendah dari pada harga sebelumnya di sini ya. Oke. Dia tidak tidak serendah daripada harga sebelumnya. Maka dia akan terjadi pembalikan lagi. Nah, dari pembalikan ini kita bisa lihat nih, ini kan tertinggi di sini, sedangkan ini tertinggi di sini. Nah, dari kebimbangan itu kan dia terjadi naik, turun, naik. Nah, setelah ini, kebimbangan terakhir ini, dia ternyata nggak bisa tembus daripada harga tertingginya di sini gitu. Seperti itu. Ketika dia terjadi, apa namanya, tidak bisa menembus harga tertinggi daripada pergerakan sebelumnya, tren sebelumnya, dia akan mengalami penurunan yang cukup signifikan seperti itu. Setelah itu terjadilah di sini ya. Di sini tuh dia mengalami penurunan terakhir, terus ada pembalikan, tapi dia mengalami penurunan di mana penurunan ini tidak bisa lebih rendah daripada penurunan sebelumnya. Ini menandakan oh akan terjadi pembalikan selanjutnya seperti itu. Karena dia tidak bisa rendah daripada titik terendah di tren ini, maka dia akan mengalami penaikan yang cukup signifikan seperti itu. Nah, bisa kita ketahui secara bersama, ini kan bukan saham ya, ini aku ngambil dari Gold USD. Nah, biasanya kalau ada apa namanya ya, ada namanya candle Marubozu atau Marubozu itu yang sangat besar sekali, kemungkinan ini habis ada ini informasi tentang fundamental, misalkan kondisi keuangannya seperti apa, atau misalkan di negara tersebut lagi ada permasalahan apa gitu. Nah ini biasanya pergerakannya tuh nggak cukup lama gitu ya. Ini kan cuma 1 jam ya. Paling pergerakannya cuma 1 jam. Setelah 1 jam itu kemungkinan bakal ada penurunan. Jadi ketika teman-teman itu ngelihat ada candle Marubozu kayak gini, dia mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan udah sampai di titik sini teman-teman langsung fokus kayak oh ini berarti bakal naik lagi itu jangan kayak gitu. Jadi dilihat dulu nih dari candle selanjutnya ini bakal bagaimana. Biasanya setelah dia mengalami overbought, dia akan koreksi harga lagi atau koreksi berita. Lalu berita ini benar atau enggak sih atau seperti apa gitu. Biasanya habis ada fundamental itu akan terjadi reaksi yang cukup besar. Terus setelah ada reaksi terus dia di situ ada koreksi harga terus mengalami penurunan lagi. Selanjutnya hmm, dia mengalami pembalikan lagi kan karena penurunannya tidak bisa lebih rendah daripada sini.
dia mengalami penurunan tapi tidak bisa lebih rendah daripada penurunan sebelumnya. Jadi dia mengalami pembalikan. Nah, kita ketahui lagi di sini titik tertingginya ya. Titik tertinggi di sini. Nah, untuk titik tertinggi setelah pembalikan tuh hanya sampai di sini aja. Jadi dia tidak bisa nembus titik tertinggi daripada sebelumnya. Nah, dan juga di sini ada spinning tops kayak gitu ya. Ada dua candle yang kecil-kecil ini ketemu antara biru sama merah, dan karena candle ini tidak bisa melebihi daripada titik tertinggi di tren sebelumnya, dia kemungkinan akan mengalami penurunan seperti itu. Ini bisa dibuktikan di slide selanjutnya. Ya kan? Tadi kan ada di sini nih. Mana tadi? Oke, dia ada di sini tadi kan. Nah, ketika dia tidak bisa titik tertinggi atau tidak bisa melebihi daripada titik tertinggi di pergerakan sebelumnya, dia akan mengalami penurunan seperti itu. Terus dia ada koreksi, terus mengalami penurunan tapi tidak bisa melebihi dari ini, dia akan mengalami kenaikan lagi seperti itu. Dan di sini ada sideways. Apa sideways itu atau kebimbangan itu sebenarnya cuma bergerak aja di sini 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 seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu tipe investor yang scalper, sideways ini perlu diperhatikan ya, kayak sebenarnya ini nggak menguntungkan karena pergerakannya cuma di situ-situ aja. Oke. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, kita move ke slide selanjutnya. Di sini ada analisa tren. Jadi di analisa tren ini kita menggunakan beberapa jenis analisa kayak moving average, terus RSI, dan lain sebagainya. Yang pertama itu nanti ada moving average. Moving average itu sebenarnya adalah kita menghitung rata-rata nilai yang bergerak dari selama waktu terakhir. Jadi untuk moving average kita bisa menggunakan harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, low, ataupun pertengahan atau median gitu kan. Tapi yang sering digunakan itu adalah harga penutupan dari hari-hari itu. Nih, harga penutupan ini yang sering digunakan. Itu tujuannya untuk apa sih pakai moving average? Untuk memberi petunjuk kepada investor dan trader mengenai arah tren harga sebuah aset di masa depan. Namun, analisa moving average ini sebenarnya tuh pergerakannya cukup apa ya, cukup lambat, dan buat nganalisanya itu cukup kurang menarik lah untuk para investor ganas kayak gitu. Terus selanjutnya pilihan waktu yang dapat dipilih oleh para investor itu ada periodenya, ada periode 5 atau 1 minggu, karena dalam 1 minggu itu kan ada 5 hari kerja ya. Jadi untuk 5 itu untuk 1 minggu, terus 20 itu untuk 1 bulan, 60 untuk 3 bulan, dan 120 untuk 6 bulan. Nih, makin panjang periode yang dipakai, maka lambat pula pergerakan garis atau lagging yang dibandingkan dengan harga. Jadi itu kayak harganya udah turun anjlok, dia baru mengalami perpotongan kayak gitu. Kalau misalkan kita menggunakan periode yang cukup besar. Tapi kalau misalkan periodenya kecil-kecil, misalnya kita pakai 5 sampai 10 gitu, biasanya dia perpotongannya lebih jelas gitu, lebih agresif gitu. Misalkan kalau teman-teman disuruh milih nih untuk pergerakan apa, pergerakan garis mana nih yang lebih jelas untuk digunakan ketika kita mau investasi selama 1 bulan, ya pakai aja untuk yang 5 sama 10 atau 5 sama 20 kayak gitu. Itu perpotongan lebih bagus daripada kita mau pakai yang 120, 200, 500, dan lain sebagainya. Itu nanti pergerakannya akan lambat sekali. Terus grafik harga beserta garis moving average dapat membantu trader mengenali tren nilai saham. Jadi ketika dia grafiknya seperti ini misalkan gitu. Terus moving average dia bergerak seperti ini. Nah, ini menunjukkan bullish karena pergerakannya itu di atas daripada garis moving average-nya. Ini namanya bullish. Sedangkan kalau misalkan dia pergerakannya turun, terus moving average-nya itu ada di atas daripada pergerakan harga, itu namanya bearish. Nah, untuk moving average ini nanti dibagi menjadi beberapa jenis seperti itu. Nanti ada SMA atau simple moving average, terus cumulative moving average, terus ada weighted moving average, terus ada exponential moving average. Kita akan move ke simple moving average. Untuk simple moving average itu adalah moving average paling sederhana yang sering digunakan oleh para trader seperti itu. Karena perhitungannya lebih mudah untuk digunakan. Sebentar ya.
minta waktunya sebentar aja. Oke, kita lanjut. Jadi dihitung dengan rumus yang sederhana dengan rata-rata aritmatika. Untuk rumusnya seperti ini. Ini untuk rumusnya. Nah, maka kita akan menghitung SMA dengan periode 5, yaitu kita mulai dari tanggal 5 Mei, seperti itu. Tanggal 5 Mei. Jadi SMA ini untuk tanggal 5 Mei ya. Jadi SMA. Gitu. Jadi kalau SMA ini kita ngitung dulu nih. Dari misalkan dimulai dari tanggal 5 Mei. Jadi kita ngitung dari 5 Mei ke belakang. Jadi tanggal 5 Mei, 4, 3, 2, 1. Kayak gitu. Jadi dimulai dari tanggal 1 Mei. Karena periodenya 5 ya, jadi 5 hari ke belakang. Jadi 110 ditambah 120 ditambah 130 ditambah 120 ditambah 110 dibagi dengan periodenya, karena periodenya 5 dibagi dengan 5. Maka nanti akan didapatkan hasil eh, 118. Seperti itu. Begitu juga dengan misalkan SMA 5 untuk yang kedua, yaitu di tanggal 6 Mei. Nanti kita bisa mulai dari tanggal 6 Mei, 5 Mei, 4 Mei, 3 Mei, 2 Mei. Seperti itu. Itu untuk simple moving average. Terus kita lanjut ke eh, cumulative moving average. Nah, kalau cumulative moving average itu bedanya apa sih? Tadi kan kalau simple moving average kan dihitung dengan simple moving average dihitung dalam rumus yang sederhana dengan rata-rata aritmatika ya. Misal 5 hari ke belakang rata-rata seperti apa sih? Kalau cumulative moving average itu dihitung dengan menambahkan fungsi kumulatif dari setiap waktu yang ada. Misalkan di sini kita menghitung cumulative moving average dengan periode 5 ya. Kita mulai dari tanggal 5 Mei di CM1 dengan tanggal 5 Mei karena dia CMA 1 jadi cuma satu yang dipakai. Jadi cuma 110 dibagi dengan satu sama dengan 110. Terus nanti ada CMA 2 dengan 110 ditambah 120. Dia mundur ke belakang gitu ya, dibagi dua. Jadi hasilnya 115 seperti itu. Begitu pun selanjutnya sampai nanti dihitung sampai CMA 5 seperti itu. Selanjutnya ada ini untuk yang kumulatif atau CMA. Selanjutnya ada weighted moving average. Dihitung dengan menambahkan fungsi bobot dari setiap waktu yang ada. Jadi rumusnya seperti ini. Kita akan menambahkan bobot. Misalkan kita ngitungnya dari 5 Mei. Ini bobotnya 1, ini bobotnya 2, ini bobotnya 3, ini bobotnya 4. Jadi masing-masing hari kita kasih bobot dan kita kalikan. Nanti 5 Mei kita kali 1, 4 Mei kita kali 2, 3 Mei kita kali 3 seperti itu. Misalkan kita BMA 1, A1 sampai dengan 5 Mei itu kan 110 kali dengan 110 kayak gitu. Terus kalau WMA 2 dengan 110 kali 1 ditambah 120 dikali dengan 2. Oh iya, ini nanti dibagi satu ya. Terus kalau ini nanti dibagi dengan sorry kita harus dibagi
Terus 10 kali satu itu tambah 120 kali dibagi dengan masing-masing bobotnya, ini bobotnya satu tambah ini bobotnya juga seperti itu, maka nanti akan didapatkan hasilnya adalah 350 bagi 3, hasilnya adalah 116,67, atau kita bisa dekatkan dengan 117. Nah, begitupun dengan selanjutnya nanti tinggal tambah 130 dikali 3 nanti jadi dibagi dengan 5 seperti itu. Itu untuk weighted moving average. Terus selanjutnya exponential moving average. Dari sekian jenis moving average sebenarnya yang paling kompleks itu di exponential moving average. Nanti biasanya di exponential moving average itu nanti ada tambahan alfanya di sini. Misalkan nanti alfanya sama dengan 0,1 seperti itu ya. Jadi nanti rumusnya untuk MA1 itu tetap MA1 misalnya kita hitung dari 5 Mei, MA1 itu tetap 110. Terus selanjutnya MA2 misalkan rumus ini ada satu dikurang 0,1 terus dikali dengan 1 kali 110 100. Aduh, sorry keluarin ya. Satu kita kelompok satu. Iya, terus dikali dengan 110 110 ditambah satu 0,1 dikali dengan 110 seperti itu. Didapatkan 0,9 dikali dengan 110 ditambah 0,1 kali 120 itu kan 12. Jadi 0,9 dikali dengan 110. Jadi didapatkan 109,8 atau kita bisa bulatkan jadi 110 seperti itu. Nah, itu berlaku untuk selanjutnya untuk MA3, MA4, dan lain sebagainya. Itu untuk exponential moving average. Selanjutnya kita akan melihat tentang posisi harga dan juga peralihan harganya itu sendiri. Nah, yang sudah kita ketahui, posisi harga itu maksudnya harga itu ada di mana sih gitu. Ketika tadi udah saya kasih tahu kalau misalkan apa namanya eh, pergerakan harga itu ada di atas garis moving average, maka itu dinamakan sebagai bullish seperti ini. Maka ini dinamakan sebagai bullish. Karena pergerakan harganya ini di atas daripada grafik moving average itu sendiri. Kalau misalkan pergerakannya ada di bawah grafik moving average itu sendiri, apa namanya gitu kan? Ini kita namakan dengan bearish. Ketika pergerakan itu ada di atas garis moving average itu berarti kan menandakan
dia itu harga sedang mengalami peningkatan seperti itu. Nah, yang sudah aku kasih, nah yang sudah kita pahami bersama gitu kan, kalau moving average ini pergerakan atau untuk indikatornya sangat lambat, di mana ini sudah mengalami penurunan, tapi dia baru menembus dari moving average itu di apa namanya, di sini gitu loh, di pertengahan penurunan itu sendiri. Jadi teman-teman harus hati-hati ini pergerakannya bakal bagaimana kayak gitu kan. Jadi kalau untuk scalper atau teman-teman mau jangka pendek itu moving average itu tidak disarankan kayak gitu. Selanjutnya itu kan posisi atau posisi dari harganya. Selanjutnya kita akan melihat peralihan harga. Nah, untuk di peralihan harga itu nanti ada namanya eh, dead cross dan golden cross gitu. Nah, golden cross itu seperti apa sih? Di sini ada dua jenis moving average ya. Ada yang moving average 20 sama 60. Jadi 20 itu untuk 1 bulan dan 60 itu nih, 60 sama 20. 20 itu untuk 1 bulan, 60 ini untuk 3 bulan. Jadi ketika moving average yang 20 atau yang warna biru ini menembus daripada moving average yang 60, itu dinamakan sebagai golden cross. Ini namanya golden cross. Golden cross. Nah, ketika ada perpotongan atau golden cross ini kita bisa mengindikasikan kalau tren itu akan mengalami peningkatan gitu. Peningkatan di atas daripada moving average atau peningkatan selama 20 hari ke depan gitu. Selanjutnya, ketika moving average itu menembus ke bawah daripada moving average 20 ini menembus ke bawah daripada moving average 60, itu kita namakan dengan nama dead cross. Dead cross. Nah, dead cross ini mengindikasikan akan terjadinya bearish gitu. Jadi ketika moving average yang lebih kecil menembus ke bawah daripada moving average yang lebih besar, itu dinamakan dengan dead cross. Sedangkan untuk moving average yang lebih kecil menembus ke atas moving average yang lebih besar, itu dinamakan golden cross. Nah, itu untuk posisi dan peralihan harga. Jadi untuk posisi kita bisa melihat dia itu ada di atas atau di bawah daripada moving average. Sedangkan kalau peralihan harga itu kita bisa melihat di situ ada golden cross atau ada dead cross nggak sih seperti itu. Selanjutnya kita akan memahami moving average convergen dan divergen. Jadi MACD ini juga sering digunakan oleh para investor di mana terdapat tiga indikator yaitu terdiri dari dua garis dan satu histogram. Indikasi MACD dapat dilihat melalui MACD terhadap nol. Jadi nol ini nol, ini nol, sorry, ini adalah nol. Ini garis nol yang panjang ini garis nol. Nanti ada MACD terhadap signal line, terus ada MACD histogram. Nah, MACD yang terhadap nol itu yang seperti apa sih? MACD yang terhadap nol itu adalah MACD ketika kedua garis ini menembus garis nol, baik dia dari bawah maupun dari atas. Jadi ketika dari bawah, ini mengindikasikan akan terjadi kenaikan gitu. Akan mengindikasikan terjadi kenaikan. Ini ya, mengindikasikan suatu kenaikan seperti itu. Selanjutnya, ketika dia mengalami penurunan lagi, tapi dia tidak sampai menembus garis nol itu sendiri dinamakan tidak sampai menembus garis nol berarti mengalami penurunan tapi penurunannya tidak cukup bagus atau tidak tidak besar penurunannya dan di sini dia mengalami pembalikan kembali. Jadi ketika dia mendekati terus mengalami pembalikan berarti dia akan terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Nah, ini dibuktikan nih. Bisa mengalami peningkatan terus ini mengalami peningkatan juga kan seperti itu. Nah, ini mengalami penurunan di mana penurunannya tidak lebih rendah daripada penurunan sebelumnya. Jadi dia tidak melebihi daripada titik nol itu sendiri. Nah, itu untuk MACD terhadap nol. Selanjutnya ada MACD terhadap signal line. Selanjutnya MACD terhadap signal line. Ketika di sini kan ada yang warna biru sama yang warna merah. Ketika yang garis biru ini dia menembus ke atas daripada yang garis merah, dia akan mengindikasikan suatu pergerakan. Ini dinamakan dengan golden ya, golden
Terus ini ada gak? Lihat mana? Ini nanti ada ya, terusnya ada golden kayak gitu ya. Jadi ketika dia ya garis biru ini menembus ke bawah daripada garis oranye ini, itu dinamakan dead cross. Ini mengindikasikan akan terjadi penurunan seperti ini. Nah, selanjutnya dia terjadi pembalikan harga di mana garis biru ini menembus ke atas daripada garis kuning ini. Nah, ini menunjukkan kalau harga itu akan mengalami pembalikan dan selanjutnya akan terjadi namanya bullish. Nah, ini ditunjukkan kan di sini akan mengalami bullish seperti itu. Nah, selanjutnya setelah mencapai overbought, dia akan mengalami penurunan lagi sampai si garis biru ini menembus garis oranye, tapi dia tidak lama terjadi lagi golden cross lagi seperti ini. Nah, ini pergerakan garis birunya ini tetap di atas garis merah seperti itu. Ini pergerakannya akan terus meningkat seperti yang ada di garis biru ini. Selanjutnya dia akan mengalami penurunan dibuktikan dengan terjadinya di cross seperti ini. Nah, untuk yang MACD terhadap signal line ini cukup reaktif, tapi nanti akan ada yang lebih reaktif lagi itu namanya MACD histogram. MACD histogram itu yang warna hijau dan warna merah kotak-kotak ini ya. Nah, ketika dia ini kan sebelumnya ini adalah histogramnya berada di bawah garis nol kan. Nah, ini menunjukkan dia ada penurunan. Nah, setelah di bawah garis nol, dia mengalami pembalikan yaitu hijau ini di atas garis nol histogramnya. Nah, dari pembalikan ini atau dia histogram yang menembus titik nol itu menunjukkan akan terjadinya perubahan harga. Ini kan dari merah ke hijau berarti akan mengalami peningkatan seperti itu. Peningkatan, peningkatan, peningkatan. Nah, di sini kita bisa melihat nih dari hijau tua ke hijau muda ini sebagai indikasi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau beli, berarti di pas batas ini gitu antara hijau tua dan hijau muda seperti itu. Nah, dari batas ini kita bisa mengetahui, oh udah ada perubahan harga dari histogramnya, berarti di sini waktunya kita untuk melakukan penjualan seperti itu. Penjualan sampai di sini menembus garis merah. Nah, kalau udah sampai nembus garis merah, di sini teman-teman harus berhati-hati, takutnya nanti akan mengalami pembalikan gitu garis merah. Nah, jadi ketika kita udah melakukan pembelian apa penjualan di sini, selanjutnya di sini kan ada pembalikan garis merah, berarti menunjukkan oh ini penurunannya cukup signifikan dan dari garis apa dari histogram merah ini ada histogram merah muda. Nah, dari peralihan histogram merah ke histogram merah muda ini waktu kita untuk melakukan belian seperti itu. Nah, itu berlangsung seperti ini. Nah, ini dibuktikan ya. Ini cukup sangat reaktif kalau untuk histogramnya, di mana di sini ada puncak overbought, di mana hijau tua peralihan dengan hijau muda ditunjukkan di sini juga ya. Kalau ini harga tertinggi, selanjutnya dia mengalami overbought dan peralihan harga seperti itu. Jadi di peralihan warna ini kita bisa melakukan penjualan. Terus di peralihan warna ini waktu yang tepat kita untuk melakukan pembelian seperti itu. Itu untuk MACD atau Moving Average Convergence Divergence. Selanjutnya ada Relative Strength Index atau RSI. Untuk rumus dari RSI itu sendiri, atau RSI itu sendiri adalah indikator momentum yang mengukur besarnya perubahan harga terkini untuk mengevaluasi kondisi overbought dan oversold. Untuk rumus RSI adalah 100 dikurang 100 per 1 dikurang average gain dan average loss. Maksudnya average gain adalah rata-rata dari keuntungan dan rata-rata dari kerugiannya seperti itu. Yang perlu teman-teman perhatikan itu di RSI itu ada dua jenis. Di sini ada garis tengah, terus di sini ada 70, terus di sini ada 30. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bersama ketika grafik ini hanya berjalan di antara garis tengah ini aja atau rata-ratanya aja, itu dinamakan dengan sideways. Nah, ini
kan cuma ada di garis tengah sih kita namakan Shipley. Terus dia mengalami kebimbangan naik enggak turun enggak cuma di sini aja kayak gitu. Selanjutnya, ketika suatu saat dia bisa menembus daripada garis 70, nah dia akan menunjukkan kalau dia bisa menembus garis 70 ini berarti dia akan mengalami overboost. Sedangkan kalau dia bisa menembus garis 30 ini, dia akan mengalami oversold kayak gitu. Nah, overboost dan oversold itu gunanya untuk apa sih? Ketika dia ada mengalami overboost dan oversold, itu menunjukkan akan terjadinya kejenuhan harga dan akan mengalami pembalikan seperti itu. Jadi jangan ketika dia udah menembus 70 teman-teman baru mau beli. Jadi ketika dia mau menembus 70 adalah waktu yang bagus bagi teman-teman untuk melakukan penjualan. Dan juga ketika dia udah menembus garis 30 itu adalah waktu yang tepat teman-teman untuk mengalami pembeli apa melakukan pembelian di sini untuk buy dan ini untuk sold. Eh, sold. Nah, sedangkan di sini kan pergerakannya nggak ada nih yang menembus 70 dan nggak ada yang menembus 30. Namun ada satu sisi dia mendekati garis 70. Nah, ini hampir mengalami overbought, tapi belum sampai overbought, dia udah langsung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi itu juga seperti ini. Dia mengalami penurunan cukup signifikan seperti itu. Selanjutnya, sampai di titik terendah ini dia tidak mengalami oversold, terus mengalami balikan yang kita sebut dengan sideway tadi seperti itu. Nah, jadi untuk RS ini yang perlu diperhatikan adalah garis 70 dan garis 30. Kalau melebihi garis 70, berarti waktu yang tepat untuk melakukan penjualan atau sold. Sedangkan untuk yang melebihi 30 ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembelian atau buy gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya ada Bollinger Band. Di sini ada dua pita, ada tiga pita sebenarnya ada pita atas, pita tengah, dan pita bawah. Jadi kalau untuk di Bollinger Band ini ketika eh, apa namanya pita atas dan pita bawah ini jaraknya kecil, berarti volatilitas daripada pergerakannya itu sangat kecil gitu. Namun ketika pita atas dan pita bawah ini besar, berarti volatilitasnya itu cukup besar seperti itu. Nah, ketika dia udah bisa menembus titik bawah atau di sini oversold, kita tambahin oversold. Tambahin oversold. Nah, untuk oversold ini menandakan akan terjadi pembalikan harga seperti itu. Pembalikan harga. Jadi di oversold ini adalah waktu yang tepat untuk buying atau melakukan pembelian, terus naik ke atas. Ternyata di sampai atas ini dia sudah menembus kita atas. Jadi waktu yang tepat untuk melakukan penjualan dari yang telah kita beli. Selanjutnya kita melakukan buying di sini. Seperti itu. Namun di sini dia bisa menembus garis tengah, tapi tidak bisa menembus garis bawah. Ini yang perlu diperhatikan juga seperti itu. Terus mengalami pembalikan. Terus di sini ada beberapa hari yang memang dia tetap berada di pita atas, berarti menunjukkan dia akan terjadi apa dia terjadi pembelian yang cukup kuat seperti itu. Selanjutnya di sini ada peralihan harga atau oversold, titik puncak oversold, apa overbought maksudnya. Di sini ada titik puncak dari overbought. Jadi di overbought ini akan terjadi pembalikan. Jadi waktu yang tempat untuk sold. Sold. Itu. Itu yang harus diperhatikan di sini. Jadi apa namanya dari overboard ini dia bisa menembus garis tengah nggak jauh nggak penembusannya kalau misalkan dari garis tengah ini udah ada perubahan harga misalkan ini kan dari garis tengah ternyata ada pembalikan lagi ini harus hati-hati jadi ketika ada pembalikan seperti ini teman-teman harus segera mungkin yang telah kita beli kita apa yang telah kita jual kita beli gitu atau kita close order seperti itu untuk pembalikan band selanjutnya untuk Doncian channel itu sebenarnya sama aja di sini sama aja kayak Bollinger Band. Nah, di sini menunjukkan harga terendahnya, terus ini harga tertingginya, terus di sini mengalami penjualan yang cukup banyak dari beberapa hari dari sini. Biasanya dia ketika udah menyentuh kita bawah dan kita atas mengalami pembalikan seperti itu.
Itu untuk Donchian Channel. Sebenarnya sama aja kayak Overbooked. Untuk analisa trennya sampai di Donchian Channel, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita langsung move ke portofolio saham. Sebenarnya di portofolio saham ini ada beberapa yang udah kita bahas di sebelum pertengahan semester. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau lihat tentang apa namanya itu tentang apa namanya suku bunga real, suku bunga nominal, terus suku bunga terhadap pajak dan lain sebagainya itu nanti bisa lihat di PPT yang sebelum MTS itu sendiri. Terus kita di sini akan melihat tentang imbal hasil periode yang berbeda. Kita mau lihat di sini ada tiga jenis saham di mana dibelinya tuh dengan apa? Dengan harga yang berbeda-beda dan waktu yang berbeda-beda juga. Kita mau lihat nih imbal hasil imbal hasilnya tuh berapa aja sih dengan periode yang berbeda-beda ini sendiri. Untuk yang pertama ini untuk yang setengah tahun. Ini untuk rumusnya seperti ini ya, imbal hasil periode yang berbeda-beda seperti ini. Untuk yang pertama ini half year berarti periode setengah tahun dengan price seperti ini. Kita hitung jadi untuk yang RF 0,5 adalah 100 per PT atau price-nya di 0,5 ini itu di 97,36 kurang dengan 1,5 ini nanti ada 1,0271 dikurang dengan 1 ini hasilnya sama dengan 0,0271 atau sama dengan 2,71%. Seperti itu. Ini untuk yang setengah tahun. Lanjut, bagaimana yang satu tahun gitu kan? Untuk yang R, R, F. Satu tahun sama dengan 100 dibagi dengan harga di satu tahun itu ada 95,52 dikurang satu ini sama dengan nanti ada di 1,0469 kurang satu ini hasilnya sama dengan 0,46 0,0 stabil 0,0469 atau sama dengan 4,69%. Lanjutnya untuk di periode 25 tahun, maka di sini ada RF 25 sama dengan 100 dibagi dengan harganya itu paling rendah ya, 23,1. Ini semua dengan mungkin ah satu, bukan satu, koma 2918 dikurang satu sama dengan 3,2918 atau sama dengan 329,1%. Ditunjukkan bahwasannya untuk imbal hasil dengan periode yang berbeda-beda, imbal hasil atau kita biasa atau sebelum UTS kita kenal dengan HPR gitu kan imbal hasilnya seperti apa sih? Nah, untuk yang periode setengah tahun imbal hasilnya tuh cuma di 2,71%. Terus untuk yang satu tahun di 4,69%. Terus untuk yang di 25 tahun itu imbal hasilnya 329%. Kayak gitu. Nah, ini menunjukkan kalau yang tertinggi di 25 tahun gitu. Kalau per periode. Sedangkan kalau yang paling rendah itu ya di setengah tahun gitu. Imbal hasilnya setiap periode gitu. Berarti ini didapatkan setiap untuk periodenya di setengah tahun, satu tahun, dan 25 tahun. Selanjutnya nanti ada persamaan lagi yang namanya Effective Annual Rate atau EAR. Nah, ini untuk melihat imbal hasil dari setiap
satu tahunnya, atau kita menyetat apa, kita jadiin satu tahun itu imbal hasilnya seberapa sih nanti hasilnya seperti itu. Ini akan kita hitung untuk rumus dari efektif annual rate atau EAR sama dengan ini ya. Gimana ya? Nah, ini untuk rumusnya kita hitung dulu. Ini untuk yang X sama dengan 1 per 2 tahun. Sedangkan di sini nanti kan yang diperlukan 1 per T ya. Jadi 1 per T, 1 per T sama dengan 2 tahun. Jadi untuk 1 ditambah EAN sama dengan 1 ditambah EAR yang sebelumnya. Ini nih kita bisa lihat di sini 0,271. 1 tambah 0,271 pangkat dengan 1 per T-nya. Pangkat 2. Nanti hasilnya didapatkan. Aduh, hasil mohon. Hasilnya didapatkan nanti adalah di 1,054 9. Sedangkan di sini kan yang di awal itu diketahui 1 per EAR. Jadi untuk EAR adalah tinggal dikurangin satu aja. Dikurangin satu sama 5,549 0,0 ya di sini. Atau sama dengan 5,49%. Ini untuk imbal hasil selama 1 tahun. Sedangkan untuk 1 tahun itu kan karena untuk yang 1 tahun itu periode udah pas 1 tahun, jadi kita nggak perlu ngitung karena imbal hasilnya sama aja di 4,9. Seperti itu. Selanjutnya, kalau yang 25 tahun bagaimana sih? Kita bisa ngitung di 1 plus E. F sama dengan 1 1 ditambah 3,2918 pangkat 1 per 25 kan T-nya 25 gitu kan. Maka nanti didapatkan hasilnya adalah 1,060. Karena ini 1 plus EAR, jadi untuk mencari EAR adalah EAR-nya adalah dikurangi 1. Maka didapatkan 0,0 atau sama dengan 0,0%. Nah, di tadi kan kalau yang di apa namanya di imbal hasil periode yang berbeda itu menunjukkan kalau yang waktu setengah tahun itu lebih apa namanya lebih kecil, sedangkan untuk yang waktu 25 tahun itu imbal hasilnya lebih besar seperti itu. Kalau semua dijadiin 1 tahun, imbal hasilnya seperti apa sih sebenarnya? Kalau dijadiin 1 tahun, imbal hasil tertinggi itu ada di tetap di yang 25 tahun ya. Ini untuk imbal hasilnya tertinggi ini terus di sini ini nomor 1 tertinggi, terus nomor 2 tertinggi ternyata yang 25 tahun. Maksudnya yang setengah tahun gitu. Yang nomor 2 tertinggi itu di setengah tahun, yaitu di 5,9. Sedangkan untuk yang paling rendah itu 1 tahun gitu. Nah, jadi teman-teman untuk melihat sebenarnya untuk tadi kan periode berbeda-beda. Jadi kita belum bisa melihat. Nah, kalau kita jadiin 1 tahun itu sebenarnya seperti apa pergerakannya seperti ini. Dan berhasilnya untuk 1 tahun 6%, untuk yang setengah tahun itu 5,49%, dan untuk yang 1 tahun itu 4,69% seperti itu. Selanjutnya ada annual percentage rate atau persentasi yang disetahunkan. Rumusnya seperti ini. Untuk APR yang pertama, APR dengan waktunya 1,5 tahun, yaitu 1 ditambah EAR, maka T dikurangi 1 per T.
Satu ditambah EAR-nya berapa tadi? Untuk yang di setengah tahun. Untuk yang di setengah tahun, EAR-nya adalah 0,0549, 549, pangkat 0,5 pangkat setengah dikurang satu dibagi 0,5. Maka nanti didapatkan yaitu 0,0541, 0,0541 atau sama dengan 5,41%. Seperti itu kalau presentasinya di setahun kan, atau annual percentage rate. Terus kalau yang untuk KPR selama 1 tahun, KPR selama 1 tahun itu sama dengan satu ditambah AR-nya itu tadi adalah 0,0469, 0,0469 dikurangi satu dibagi dengan satu, maka hasilnya adalah 0,049 atau sama dengan 4,9%. Ini untuk kedua periode yang berbeda. Nah, untuk yang 25 tahun tadi sudah saya cari, tapi hasilnya sangat besar sekali. Ah, kemungkinan ini bisa dicari untuk 1 tahun ke bawah, bisa 1 tahun, terus per kuartalan, atau setengah tahun, atau 1 bulan, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk di atas 1 tahun itu hasilnya akan tidak efektif. Apalagi di sini tadi didapatkan imbal hasilnya itu, imbal hasil per periodenya cukup besar, yaitu di 329,18 kayak gitu ya. Sorry, sorry. Kita bisa ngitung nih untuk yang 25 tahun ya. Coba kita hitung. Ini ada APR 25 sama dengan satu ditambah AR-nya tadi 0,6 pangkat 25 dikurang satu per 25. Ini berarti 1,6 pangkat 25 dikurang satu per 25. Izin ngitung bentar ya. Tadi kayak saya salah masukin angka. Ini nanti hasilnya sama dengan di 0,1317 atau di 13%. Nah, oke. Jadi didapatkan kalau persentase per tahunnya itu seperti apa sih, persentase imbal hasilnya per tahun kalau yang untuk kalau yang untuk apa namanya APR selama setengah periode atau setengah tahun periodenya itu imbal hasilnya 5%, terus kalau untuk yang 1 tahun 4%, sedangkan untuk yang 25 tahun itu setiap tahunnya dapat 13 di sini, di sini 13,167 seperti itu. Jadi untuk 25 tahun tetap paling tinggi ya. Seperti itu. Itu untuk yang annual percentage rate. Selanjutnya kita move ke expected return. Nah, expected return ini sama dengan menghitung imbal hasil juga. Tapi yang untuk expected return ini kita ngeliat probabilitasnya itu seperti apa, terus returnnya seperti apa gitu. Biasanya digunakan untuk obligasi, di mana di sini ada ekonomi kuat. Semua nggak cuma obligasi, saham juga ada gitu kan. Ini ada ekonomi kuat, ekonomi sedang, resesi, di mana probabilitasnya untuk ekonomi kuat 0,3,
ekonomi sedang 0,4, sedangkan resesi 0,3. Terus returnnya tuh ini 0,2, terus yang ini 0,15, terus ini 0,1. Jadi expected returnnya adalah sama dengan bisa dari 0,3 dikali 0,2 tambah wait, wait, mana jadi terus 0,4 dikali 0,15 ditambah 0,3 ya, dikali dengan 0,1. Maka nanti ekspektor didapatkan adalah 0,3 dikali 0,2 itu 0,06 tambah 0,4 dikali 0,15 itu ada 0,06 juga. Terus ditambah 0,3 dikali 0,1 0,03. Maka expected returnnya adalah 0,15 sama dengan 15%, seperti itu. Untuk expected return. Selanjutnya ada expected return juga tapi dengan menggunakan aritmatik. Hmm. Ini ada tahun 2002, 2022, 2023, 2024. Sorry ini turun ya. Jadi untuk menghitungnya kita jumlahkan semuanya terus dibagi dengan ada berapa tahunnya kayak gitu. Sini ada 15. Sorry. Expected returnnya. Di sini ada 15,2 ditambah 20,35 ditambah dengan plus 17,5. Yang didapatkan hasilnya yaitu adalah wait, wait. Didapatkan di sini 18,5 dibagi dengan karena di sini ada 3 periode atau 3 tahun dibagi dengan 3 didapatkan 0,0166 seperti itu. Ini persennya. Ini untuk expected return arithmetic minimum. Selanjutnya untuk expected return kita juga dapat dengan geometric mean. Rumusnya seperti ini. Satu tambah ini, satu tambah ini, satu tambah ini seperti itu. Jadi untuk geometrik sama dengan satu ditambah 1,525 terus ini dikali ya dikali satu ditambah 5,2 lima dikali dengan satu ditambah sorry sorry minus 17,5 terus dikali dengan satu periodenya ini kan ada 3
kurang satu sama dengan didapatkan satu ditambah, berarti ini 1,1525 dikali dengan satu tambah 0,2035 terus dikali dengan 0,885 angka satu per tiga dikurangi satu. Izin hitung sebentar. Sorry, apa kayak gini? Maka nanti hasil akhirnya atau expected returnnya adalah di 0,0459 sama dengan 5,9. Beda ya hasil expected return dari aritmatik dan juga geometrik. Biasanya untuk yang geometrik itu nilainya lebih kecil daripada yang dari aritmatik itu sendiri. Oke, untuk portofolio saham cukup sampai di sini dan ini mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini di investasi. Apakah dari abang, kakak, dan teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan ada ditanyakan langsung unmute aja. Oke, kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, nanti PPT-nya akan saya bagikan di grup. Kalau misalkan suatu saat nanti masih ada yang bingung atau malu bertanya di sini, nanti bisa PC saya pribadi gitu kan. Saya akhiri, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Semoga UAS besok teman-teman bisa ngerjain dengan baik. Saya akhiri, selamat malam. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih juga semuanya. Oke, terima kasih untuk Ferry. Untuk teman-teman sekalian sudah diperbolehkan untuk live.